Jadilah istri Nabi orang Yahudi, ada istri Nabi orang Yahudi. Jadi Nabi itu nikah, saya baca-baca kisah pernikahan Nabi dalam kitab Al-Bayan, karangan Syekh Imroni jilid 9. Itu semua yang dinikahi Nabi itu alasannya bukan karena nafsu. Tapi yang pertama Siti Khadijah, Islam pertama dari golongan wanita dan mau berkorban untuk agama. Siti Saudah karena untuk mengajari istri-istri para sahabat. Siti Aisyah karena diperintah Allah. Malaikat Jibril bawa daun. Kata Malaikat Jibril, nikahi perempuan ini. Bingung Nabi ini, ada foto perempuan di daun. Bayangkan 14 abad yang lalu Allah sudah kirim pas foto di daun. Sampai sekarang belum ada teknologi bisa buat pas foto di daun. Di kertas bisa, di kaca bisa, di plastik bisa, di besi bisa, ya kan? Di kain bisa, di daun. Nah, jadi Allah udah tunjukkan teknologi yang belum bisa orang buat sampai sekarang. Siti Hawa dijadikan dari tulang rusuknya, jadi istrinya cloning. Nah, ayo cloning. Sistem yang Allah buat tuh canggih-canggih. Cloning udah bisa orang buat dari kambing diklon jadi kambing. Tumbuhan pun sudah bisa. Dari daun dikloning jadi daun jati jadi jati, udah bisa kultur jaringan. Nah, tapi manusia belum bisa dia buat. Yang kedua yang manusia belum bisa buat, dari tanah ditiup roh jadi orang. Nah, itu nggak bisa, sampai kiamat nggak bisa. Cloning manusia pun nggak bisa, karena khalaqa. Karena Allah pakai khalaqa. Kalau Allah pakai khalaqa, pasti manusia nggak bisa buat. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Hai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah yang telah menjadikan kamu, khalaqa. Menjadikan kamu makhluk ciptaan Allah. Al-Khaliq cuma Allah yang bisa. Khalaqakum, yang menjadikan kamu yaitu Allah sendiri yang bisa. Min nafsin wahidah, dari diri yang satu itu Nabi Adam. Wa khalaqa minha zaujaha, dan Allah ciptakan juga istrinya dari tulang rusuknya. Kalau dalam hadis min dila, tulang rusuk paling bawah sebelah kiri. Ah, itu nggak akan ada manusia bikin. Tapi yang ketiga, wabatha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dari perkawinan laki-laki perempuan ini lahirlah laki-laki dan perempuan yang banyak. Ah, ini normal. Itu pun dengan izin Allah, nikah, insya Allah dapat anak. Ada orang yang nikah nggak dapat anak. Jadi itu sudah dicerita Allah, kehebatan. Saudah dinikahi karena jadi guru. Siti Aisyah karena diperintah Allah. Umi Salamah karena janda. Perang Uhud tahun ketiga Hijrah, suaminya luka dalam perang, 6 bulan kemudian meninggal. Istrinya Umi Salamah janda, udah tua, banyak anak, nggak ada yang bisa ngasih makan. Nabi nikahi Umi Salamah dan Nabi urus sebagai istri, tapi Siti Umi Salamah ngerti, tahu diri. Saya udah tua ya Rasul. Jatah saya, malam giliran saya kasih sama Aisyah. Jadi malam giliran Umi Salamah itu harus tidur dengan Nabi. Malam gilirannya itu diserahkan kepada Siti Aisyah. Jadi saya nikahilah ya Rasul, tapi untuk diurus-urus saja. Bukan untuk dicampuri sebagai istri. Ah, nggak ada. Mau begitu? Ada yang mau? Ada nggak kira-kira wanita kayak gitu? Nggak ada? Mesti ada lah. Belum ngaku aja. Umi Salamah ada. Sehingga jatah Umi Salamah diserahkan kepada Siti Aisyah. Kemudian Nabi nikah dengan Umi Habibah, Ramlah binti Abu Sofyan. Abu Sofyan panglima perang Quraisy yang paling besar. Belakangan baru masuk Islam, setelah hampir Fathul Makkah baru beliau masuk Islam. Anaknya masuk Islam. Kawin dengan Ubaidillah bin Jahsh, sepupu Rasul. Ubaidillah bin Jahsh ini adiknya namanya Abdullah bin Jahsh.
Perang Uhud, potong hidungnya, potong kupingnya, potong tangannya, potong kakinya, putus-putus, diikat pakai benang. Dia doa sebelum perang malam itu. Ya Allah, jadikan besok pagi aku berperang kalah. Kalah duel, putus hidungku, putus kupingku, putus tanganku, putus badan-badanku putus, nanti diikat-ikat pakai benang. Nanti di hari kiamat engkau tanya, kemana hidungmu, kemana kupingmu, kok putus-putus? Saya akan jawab, putus-putus karena membela agamamu ya Allah. Di sampingnya Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan amin. Sa'ad sendiri doanya beda. Kau aminkan doa saya, dia doa, ya Allah jadikan besok aku perkasa, jago main pedang, kekuatanku hebat, semua musuh yang duel mati semua, dan aku masuk surga juga walaupun menang. Amin. Itu doa beramin-amin itu dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Abdullah bin Jahash. Adiknya Abdullah bin Jahash namanya Ubaidillah bin Jahash. Kawin dengan anak Abu Sofyan namanya Ramlah binti Abu Sofyan. Hijrah ke Ethiopia, masuk Islam. Pulang dari Ethiopia, Umi Ramlah janda karena suaminya masuk Kristen. Nah, Ubaidillah murtad masuk Kristen di Ethiopia. Bayangkan coba, seorang wanita mau pulang kampung ke Mekah, bapaknya musuh Rasul paling besar, panglima perang Quraisy, Abu Sofyan. Tinggal di Ethiopia, suami sudah masuk Kristen. Terpaksa pulang ke Madinah, nggak punya saudara. 521 kilo dari Mekah, nggak punya saudara, luntang-lantung. Bayangkanlah orang luntang-lantung di negeri orang dalam keadaan janda. Nabi nikahi. Sampai orang-orang munafik bilang, panjang kali hidung Muhammad Rasulullah ini. Panjang hidungnya, maksudnya anak musuhnya dinikahi. Begitu Rasulullah. Kemudian Rasulullah menikah dengan Zainab binti Jahash, yang abangnya murtad itu, sepupu Nabi. Zainab cantik jelita. Tapi sayang, memang cantik, saingannya Siti Aisyah itu. Saingannya Siti Aisyah. Istri Nabi itu pernah pecah dua blok. Blok Siti Aisyah, blok Zainab. Biasa. Kayaknya pusing. Orang-orang soleh aja begitu. Apalagi klien-klien gini ya enggak. Jadi, kenapa Allah perintahkan kawin dengan Zainab ini? Kenapa Nabi kawin dengan Zainab ini? Mau mematahkan adat istiadat Arab. Bahwa anak angkat tidak boleh dikawini. Bahwa mantan istri anak angkat juga haram dikawini, mahram. Padahal anak angkat bukan mahram. Anak angkat boleh dikawini. Nah, ketika itu Zainab ini dinikahkan Nabi dengan Zaid bin Harithah. Bukan nikah sama Nabi, nikah sama anak angkat Nabi, Zaid bin Harithah, orang negro. Udah nikah nggak cocok. Yang satu mantan budak, yang satu bangsawan, nggak cocok. Zainab diceraikan oleh Zaid. Cerai. Jadi janda. Allah perintah. Jadi Zainab itu dinikahi Nabi atas perintah Allah. Dalam surah Al-Ahzab. Kalau Zaid sudah menceraikan istrinya, kawini istrinya Zaid. Jadi disebut namanya Zaid. Satu-satunya sahabat yang namanya dengan terang-terangan disebut di Quran Zaid. Ya, Zaid bin Harithah. Bayangkan Nabi harus melanggar adat istiadat 500 tahun, 5.000 tahun. Bahwa anak orang angkat itu bagi orang Arab adalah anak kandung, nggak boleh dikawini. Mantan istri anak angkat, menantu angkat juga tidak boleh dikawini. Tapi Nabi harus mengawini menantu. Oh, kan luar biasa itu, nabrak adat. Jadi adat dalam Islam kalau melanggar agama buang. Jamu laut ngapain? Ya kita kan bersyukur udah 364 hari ngambil ikan dari laut. Ya satu hari kita ngasih makan laut. Kasih makan apa? Dikasih makan ketan sama ayam bakar. Kurang. Laut segitu lebar kasih satu ayam. Adat begitu dibuang. Sama dengan Nabi. Adat yang nggak boleh mengawini anak angkat, mantu anak angkat, dinikahi. Memang berat, dimaki-maki Nabi waktu itu. Ya Allah, anak sendiri diembat gitu. Tapi Nabi nggak ada masalah, perintah Allah. Jadi Nabi nikah dengan Zainab itu perintah Allah untuk mematahkan adat
istiadat yang melanggar agama. Begitulah seterusnya. Nabi mengalahkan Yahudi. Hampir habis semua orang Yahudi di situ. Tawanan perangnya itu kepala suku. Istri kepala sukunya ketangkep. Sofiyah namanya. Pendek lagi orangnya. Pendek. Sama Nabi dilihat ini istri kepala suku. Tawanan perang itu kan jadi budak tuh. Dibagi-bagi tuh jadi budak. Nabi itu nggak tega tuh. Istri kepala suku Yahudi jadi budak. Diambil sama Nabi. Budak harusnya tuh, jadi budak harusnya. Dinikahi sama Nabi. Sofiyah binti Huyai. Dinikahi Nabi. Nah, Sofiyah binti Huyai ini dinikahi Nabi. Jadilah istri Nabi orang Yahudi. Ada istri Nabi orang Yahudi. Akibatnya seluruh suku Yahudi itu masuk Islam. Karena Nabi menikahi istri kepala sukunya. Orangnya pendek, tapi pemurah. Kalah istri yang lain pemurahnya. Dia sanggup makanan untuk dia dikasih orang. Nah, satu hari istri Nabi 9 lagi kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, Nabi lewat. Dilihat Nabi, senyum Nabi. Akur istrinya kan senang tuh. 9 akur semua. Terus Nabi tiba-tiba berubah wajahnya. Dilihat Nabi. Di antara kamu nanti yang nomor 1 mati menyusul saya. Berarti Nabi duluan wafat dari istri-istri. Di antara kamu 9 yang wafat nanti menyusul saya duluan. Adalah orang yang tangannya paling panjang. Inilah Nabi kadang-kadang bahasanya itu bahasa kiasan. Yang duluan menyusul saya dari kamu semua adalah yang tangannya paling panjang. Kemudian Nabi pergi. Istri Nabi ukur-ukuran tangan. Tentulah yang paling panjang Saudah, karena dia yang paling besar orangnya kan. Saudah binti Zam'ah paling besar. Wah, senang dia, saya duluan mati menyusul Rasul. Alhamdulillah. Tahu-tahu yang duluan wafat Sofiyah. Yang paling pendek tangannya. Bingung itu. Siti Aisyah terdiam. Kata Siti Aisyah, baru aku tahu maksud Nabi. Yang paling panjang tangannya akan menyusul aku lebih dulu ke alam barzakh. Maksudnya orang yang paling pemurah, sedekahnya paling banyak. Jadi tangan panjang itu artinya, kalau dalam Islam sedekah banyak. Kalau sini panjang tangan berarti maling. Jadi ada beda-beda dikit. Begitulah Nabi menikahi istri-istri beliau bukan karena nafsu.